Dewan Juri, saya berdiri di hadapan kalian sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dengan satu pesan tegas. Kami menolak mosi ini. Karena ketika kita bicara tentang demokrasi Dewan Juri, kita sedang bicara tentang satu hal yang paling fundamental dalam hidup bernegara, yaitu hak warga negara ikut serta secara langsung dalam proses politik. Hak ini bukan hadiah, bukan sertifikat kelulusan, tapi hak yang melekat sejak kita dilahirkan sebagai bagian dari republik ini. Mosi yang dibawa oleh tim pemerintah hari ini, meskipun dibungkus dengan niat baik, yaitu ingin memperbaiki kualitas pemimpin, sebenarnya menyimpan banyak sekali resiko besar yang akan membahayakan demokrasi, mempersempit asas politik, dan mengasingkan rakyat dari sistem yang seharusnya mereka miliki. Lalu izinkan kami merekonstruksi struktur tim pemerintah yang keliru dan melakukan framing ulang apa sebenarnya krisisnya. Dewan Juri yang saya hormati, tadi dari tim pro kita mendengar 3 framing besar. Mereka bilang rakyat kecewa, kontrak sosial gagal, dan kualitas pemimpin menurun. Kami setuju bahwa kondisi politik hari ini sedang krisis, tapi kami nggak setuju bahwa solusinya adalah menyaring kandidat lewat tes akademis. Dewan Juri, kami paham bahwa yang mereka kejar adalah kepercayaan rakyat yang makin luntur. Kami juga paham bahwa mereka ingin memperbaiki kualitas para pemimpin bangsa. Tapi pertanyaannya, dan ini penting, apakah cara mereka benar-benar bisa menyembuhkan luka kepercayaan ini, atau justru memperlebar jarak antara rakyat dan sistem? Mari kita framing ulang dengan perspektif yang lebih tajam dan realistis Dewan Juri. 1. Benar, rakyat kecewa. Tapi apakah rakyat kecewa karena pemimpinnya kurang hafal pasal ekonomi, atau nggak bisa menjawab soal sosiologi? Sosiologi tentu enggak. Rakyat kecewa karena pemimpin mereka korup. Pemimpin mereka nggak menepati janji, pemimpin mereka nggak mendengarkan suara rakyat kecil. Dan ini bukan soal kompetensi teknis Dewan Juri, tapi soal integritas dan kepemimpinan moral. 2. Mereka bilang demokrasi saat ini nggak menciptakan keadilan. Tapi demokrasi bukan gagal karena sistemnya terbuka. Demokrasi gagal karena kontrol terhadap pemimpin longgar, karena partai terlalu elitis, karena media terlalu bias, karena suara akar rumput seringkali diabaikan. 3. Kontrak sosial bukan soal ujian Dewan Juri. Kontrak sosial adalah kesepakatan antara rakyat dan negara bahwa mereka punya hak yang sama untuk menentukan arah bangsanya. Dan saat negara bilang Anda nggak boleh nyalon karena gagal tes pilihan ganda, maka kontrak sosial itu hancur. Jadi kami ingin menawarkan sebuah alternatif pandangan kepada Dewan Juri semua. Demokrasi nggak bisa diselamatkan dengan menyaring partisipasi, tapi dengan memperluasnya dan memperkuat kontrol terhadap kekuasaan. Selanjutnya, kami akan melakukan penolakan mekanisme tim pro tentang 3 masalah mendasar. Dewan Juri, niat memperbaiki sistem itu memang baik, tapi niat baik tanpa kehati-hatian justru bisa jadi bumerang. Tim pro hari ini menawarkan mekanisme berupa tes kompetensi politik. Ujian ini katanya objektif, terdiri dari materi seperti ekonomi, hukum, dan sosiologi. Tapi kami akan tunjukkan kepada Dewan Juri bahwa mekanisme ini cacat secara etis, cacat secara teknis, dan cacat secara demokratis. Pertama, masalah etis. Siapa yang menentukan standar? Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang akan menyusun soal dan menentukan kelulusan. Kalau jawabannya pemerintah, berarti penguasa bisa menyingkirkan lawan politiknya. Kalau jawabannya akademisi, maka sistem ini akan jadi sangat bias terhadap kelompok elit intelektual. Dewan Juri bisa bayangkan, kalau soalnya pro pasar, maka tokoh-tokoh dengan gagasan kiri akan kalah. Kalau soalnya pro sekuler, maka tokoh-tokoh berbasis agama akan gagal. Jadi apa yang terjadi? Demokrasi berubah dari kontestasi ide menjadi seleksi dogma Dewan Juri. Kedua, masalah teknis. Tes bukan cermin kepemimpinan. Kami tantang logika ini kepada Dewan Juri semua. Apakah pemimpin hebat selalu orang yang lulus ujian? Contohnya gini, apakah Mahatma Gandhi akan lulus soal hukum konstitusi? Belum tentu. Apakah Nelson Mandela akan bisa menjawab soal teori pasar bebas? Mungkin enggak. Tapi apakah mereka pemimpin hebat? Jelas. Kenapa? Karena mereka punya visinya sendiri, punya nilai moral, dan dekat dengan rakyat. Kepemimpinan politik nggak bisa diukur hanya lewat nilai ujian. Karena ini bukan ruang kelas Dewan Juri, ini ruang hidup masyarakat. Ketiga, masalah demokratis. Ini membatasi akses politik. Bayangkan begini, seorang aktivis perempuan dari pedalaman NTT yang gak sempat kuliah. Seorang tokoh adat dari Papua yang dihormati oleh komunitasnya. Apakah mereka gak layak maju hanya karena gak familiar dengan bahasa akademik? Tes ini akan menyaring berdasarkan bahasa dan logika formal, bukan berdasarkan nilai perjuangan dan keterwakilan akar rumput Dewan Juri. Ini bukan meritokrasi, ini elitisme terselubung. Sekarang, kami akan masuk ke ranah argumen kami. Argumen pertama, politik adalah wilayah kedaulatan rakyat. Kami berdiri dengan keyakinan penuh Dewan Juri bahwa hak untuk mencalonkan diri adalah hak dasar setiap warga negara, bukan hak istimewa milik segelintir orang yang lulus tes. Demokrasi dibangun bukan karena semua orang pintar, tapi karena semua orang punya pengalaman hidup dan suara politik yang layak didengar. Bayangkan jika sistem ini berlaku di masa lalu. Kaum buruh gak akan pernah bisa masuk politik, kaum perempuan gak akan pernah dipilih, aktivis anti-kolonial gak akan pernah punya posisi. Karena mereka semua bukan kompeten menurut standar penguasa saat itu. Dewan Juri, kami gak mau mengulangi sejarah eksklusi dalam bentuk baru. Berikutnya, argumen kedua dari tim kami. Perbaiki politik dengan kontrol bukan penyaringan.
Tim Pro ingin perbaiki kualitas politik. Kami juga ingin Dewan Juri. Tapi caranya bukan dengan mengurangi akses. Caranya adalah satu, perkuat transparansi. Semua rekam jejak calon dipublikasikan, riwayat korupsi, kekerasan, pelanggaran hukum. Dua, perbaiki partai politik. Wajibkan proses rekrutmen partai dilakukan secara terbuka dan adil. Tiga, dorong literasi politik publik. Edukasi rakyat agar bisa menilai sendiri siapa sih yang sebenarnya layak dipilih. Empat, bangun mekanisme pengawasan. Gunakan sistem recall. Jika wakil rakyat tidak menjalankan tugas, masyarakat bisa mencabut mandatnya. Dewan Juri, solusi mereka mungkin terdengar keren di atas kertas, tapi dalam praktiknya, itu akan merusak kepercayaan dan justru ingin mereka pulihkan. Jadi rakyat tetap bisa memilih siapa saja, tapi dengan informasi dan kontrol yang jelas. Dan ini Dewan Juri jauh lebih demokratis daripada menyaring lewat soal ujian. Kami akan melakukan sanggahan spesifik terhadap pidato Tim Pro. Tadi sebelumnya Tim Pro bilang, kalau rakyat terus kecewa, maka harus ada tes supaya mereka yakin. Kami bilang kepada Dewan Juri, justru karena rakyat kecewa, mereka harus dikasih hak penuh untuk memilih siapa yang mereka percaya. Mereka juga bilang, kalau nggak ada filter, maka ekstremis bisa naik. Kami jawab, filter yang efektif bukan tes akademik Dewan Juri, tapi penegakan hukum dan kontrol sosial. Hitler bukan naik karena nggak lulus tes, tapi karena sistem hukum dan media saat itu rusak. Lalu mereka bilang, kalau nyetir aja pakai SIM, kenapa jadi politisi enggak? Kami bilang kepada Dewan Juri, SIM itu soal keterampilan teknis, tapi menjadi pemimpin bukan soal bisa hafal aturan, tapi soal punya relasi dengan masyarakat. Sampai di ujung pidato argumen kami ingin menutup pidato ini dengan satu pertanyaan besar kepada Dewan Juri. Apa artinya demokrasi kalau rakyat hanya boleh memilih dari orang-orang yang lulus soal ujian? Apa artinya keadilan kalau orang-orang kecil yang punya pengalaman hidup paling dalam dilarang maju hanya karena enggak punya gelar atau nilai akademik? Apa artinya politik rakyat kalau semua pintu dijaga oleh panitia soal? Dewan Juri, kami percaya bahwa demokrasi yang sejati bukan sistem yang sempurna, tapi sistem yang memberi ruang bagi semua, bukan hanya yang pintar tapi juga yang peduli, bukan hanya yang ahli teori tapi juga yang merasakan hidup rakyat sehari-hari. Dan karena itulah kami dari tim oposisi dengan yakin dan mantap memenangkan debat kali ini. Terima kasih banyak, Dewan Juri.